Tapi habis dari podcastnya dia langsung viral. Karena somasi. Terus muncul somasi. Iya, hari ketiga Kenapa? tayang gara-gara penyebutan orang gila. Kok lu berani banget sih ngungkapin ini, bukannya itu adalah sesuatu yang menakutkan dan malah bikin orang jadi penasaran. Pernah dapat ancaman itu? Dari Sering? 2004, 5, 6 itu tiap sampai gua menghilang dari gereja. Oh gitu, Iya. karena emang selalu Iya, ada. dihantam. Nah, mas saya begini. Apa justru karena sekarang lu udah ungkapin gini malahan justru menghilang gitu tiba-tiba? Enggak juga. Malah makin? Makin ada. Kalau beberapa orang bahkan bukan agama iman sama Mongol, bukan Kristen. Bahkan ada beberapa orang yang dari agama yang lain mungkin yang punya mata batin terbuka, mereka sampai bilang hati-hati ya bang, itu numpuk di sebelah rumah lu di dekat pohon pisang. Gue bilang kalau kuntilanak mah gue siram air. Ya kan, maksudnya ya gue sih nggak pernah takut. Gue kemarin di Cibubur, di Sentul ini saksi hidupnya ada banyak, ada kurang lebih 20 orang. Kita lagi podcast malam nih. Gue ngapain sih nangkring di atas pohon gitu. Lu bisa ngeliat ya? Ya. Terus bapak-bapak situ dia bilang, bang itu di atas pohon kenapa ngeliatin ke abang terus? Gue bilang gue juga bingung nih ngapain, apa dia mungkin jatuh cinta gitu kan. Selesai podcast, gue ajak si abangnya. Gue bilang cariin paku yang udah dipaku tapi nggak pernah dipakai. Jadi kan kita suka mantik paku yang ternyata nggak ditaruhin apa-apa. Gue bilang cabut, cari martil, yuk kita paku tuh pohon asem. Kita pakai berdua tuh pak. Si abangnya kabur kayak orang goblok. Karena dia ngeliatin pocong. Gue bilang ngapain lari? Tenang, ada gue antem ini. Tak. Jadi lo si abang langsung kun pocong gitu kan. Orangnya masih hidup. Jadi udah kita habis motong, habis maku, paku tuh nyala tuh paku. Mongol ke bawah, ngobrol sama mereka tuh ngasih tahu. Terus tahu-tahu kayak ada yang nepok. Ada yang nepok di sini di pundak Mongol. Gua tepok balik. Pak. Bayangkan gua nepoknya di sini, kalungnya yang putus. Tuan marah bohong. Terus abang yang satu langsung bilang, kok Bang Mongol ditepok jadi bau harum ya? Lu tepok balik, untung bukan ahli hipnotis ya. Kalau ditepok sama makhluk halus tuh biasanya tenggeng. Tenggeng itu apa? Langsung gitu, iya, pingsan langsung kan? Bisa cacat. Oh lu nepok balik. Iya, gue tepok balik. Gue tepoknya di sini, Tuan marah bohong, di sini. Kalungnya di sini, kalung mutiara yang gue pakai itu. Putus satu. Nah putus lah, jadi lantai tuh. Datanglah motor satpam. Keliling, kenapa ada orang gitu kan. Nah satpam motornya nyala, mati di tempat mutiara jatuh itu. Pak, gue pulang kan, gue bilangin sama yang punya rumah, ada tenang. Dia nggak akan pernah ngeganggu gini-gini, yang penting masuk aja dulu ke dalam rumah ya, pagar ini batas. Si bapak yang satu nggak masuk. Tahu-tahu dia muntah kayak orang. Nah yang satu dalam rumah kesurupan, ada videonya saya. Ngancung-ngancungin kujang Bogor. Message-nya justru ini nih yang harus dihindarin. Iya. Ciri-cirinya kayak gini. Iya. Jangan jadi lu penasaran, jadi enak juga. Tapi kalau gue boleh jujur, DM di Instagram pingin iya masuk. Kan, itu bahaya makanya. Gara-gara dapet duit ternyata ya bangnya. Makanya gue tuh karena dengernya gitu, kok malah orang jadi pada penasaran. Pingin gitu. join with us. Iya, join ke situ, udah gitu kepengen. Nah itu dia sih untuk dede-dede ababil tuh bahaya sih sebenarnya. Nah itu yang Mongol bilang ke teman-teman yang mungkin kepapar COVID, terus mungkin kena dirumahkan atau di PHK atau apapun istilahnya, bagaimana untuk bangkit dari keterpurukan yang mungkin dulu di sisi enak dan sekarang susah. Sebenarnya cuma satu sih, penerimaan diri aja dulu. Lu menerima apa yang terjadi. Yang kedua, ya lu datengin ibumu. Minta maaf kalau mungkin pernah nyakiti. Banget. Kan? Karena rezeki ibu tuh. Minta maaf mungkin pernah bikin beliau stres. Minta maaf mungkin pernah lu marah-marahin. Baru. Tapi kakak Mongol pernah sempat komunikasi gak sih setelah tahu akhirnya ibu kandungnya adalah yang dipasung waktu itu? Nggak sempat tahu ya, pas meninggal baru tahu ya. Hari kedua meninggal baru gua tahu itu mak gue. Mau minta maaf, mau minta dia elus-elus kepala, udah di peti mati. Iya sih. Kalau sampai dia bangun ngelus-ngelus, bubar tuh acara ya. Nggak mungkin lah. Dia udah begini. Terus tau-tau dia bangun, sabar, bubar. Nggak ada sampai mamanya, Pak, oma gue hilang. Oke, sekarang kita mau kasih beberapa kotak. Jadi kakak Mongol akan pilih kotak-kotak ini, jadi isinya sebuah pertanyaan. Oke. Kita akan main TTS, tanya-tanya santai.
Ada 1 sampai 7 pilih nomor berapa Cita? Yang tadi ini ada pilihan. Oke. Nah, Gua pilih karena nomor berapa? kebetulan punya nomor 777, jadi gua milih angka 8. Bagaimana sih lo? Karena cuma ada 7. Jadi kita milih angka 4. Hal yang ingin dirubah dari dalam dirinya Mongol. Nggak ada, gua nggak mau ngerubah apapun. Ada nggak sih kepikiran? Kalau fisik, ada nggak? Enggak, Gue gua- pengen operasi. Enggak lah, kalau mau operasi mah Gedein tinggal ya? telepon dokter Tompi. Nggak ada. Teman kan, Tom benerin dong hidung Mongol. Kan gua yang rubah cuman hidung doang pernah? karena Mongolian face-nya tuh jangan dirombak. Ya kan hanya taruh tulang aja di sini terus ditarik kan. Pernah nggak ini? Pernah? Enggak, Enggak ya? pernah. Belum Kalau mau nggak? Enggak mau. Nggak mau. Karena Tuhan taunya gua pesek. Iya kan, tau-tau gua hidung mancung terus ditabrak bajai meninggal, gua tanya, "Kok Tuhan gua meninggal?" Tuhan bilang, "Oh itu lu Ngol, ya ampun gua lupa." Gitu. Ya kan? Takut gak dikenalin ya? Iya. Takut gak Karena kan dikenalin. penyertaan Tuhan sempurna buat Mongol. Nah ini Mongol kan aslinya pesek, sekarang mancung. Nggak ada ya? Ada yang lagi bilang itu aja suntik silikon. Gua bilang Aduh, nggak jengong, mau. 4 bulan melar kayak jambu monyet. Gua sih bangga dengan apa yang udah ada. Yang penting Nggak mau dirubah ya? Nggak ada perubah. Yang mau dirubah mungkin makin ke depan makin lebih dewasa. Nah, jadi Cuman perubahan. susah. Jadi dewasa. Orangnya orang gua cablak begini mau di kan ada Berarti yang emang bilang jangan- Ngol behave dong kan lu public figure terkenal top gini. Terus gua harus Nggak bisa. Nggak bisa. Pak. Gua mah anak matic second. Nggak usah sosok XRX. Sosok Ducati. Ya kan apalagi yang bekas colongan kan. Orang cuma dipakai buat beli minuman kok ngeri. Gua banyak tuh yang telepon. Jangan ada yang berubah berarti dari Mongol. Nggak ada ya? ya. Nggak Nggak ada sama sekali. Otak sih biarin aja Ya begini. udahlah nggak apa-apa. Emang justru jualannya di situ. Iya. Jangan sampai dirubah. Karena kalau gua mau rubah cakep, masih Aliando lebih cakep. Kalau secara dari fisik, Pingin tinggi. enggak bagian tubuh mana yang Mongol sukai? All. 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 Tapi kalau gua yang paling gua suka dari diri gua adalah otak gue. Ya. Karena Emang otak lu licik ya? licik sih enggak. Gua Iya, nggak cerdik, pernah licik. cerdik, Ya, cerdik. Kalau gua sih lebih ke, maksudnya kenapa gua suka sama otak? Karena gua bisa mengendalikan diri otak gua. Bukan gua dikendalikan otak. Jadi gua yang mengendalikan otak justru. Kalau seandainya gua jalan gitu, orang lain ribet, gua enggak. Tadi gua ngambil online toh. Wah, gua baru beli nih. Gua mau naik ojek online. Wah, pasti gua harus bawa minyak wangi. Jadi gua pakai mobil. Gua tanya sama sopirnya, sehari biasanya pendapatannya berapa? Ya untung-untungan Pak 300 sampai 250 sampai 300. Ya udah gini aja deh, lu anterin gue, tungguin gua syuting, gua kasih lu gope. Serius Pak? Dia sampai serius Pak? Beneran? Ini nunggu dibawa. Jadi maksudnya gua nggak mau ribet gitu, otak gua yang mumet, gua mah nggak mau ngikutin. Karena hidup gua ini gua bawa selalu dengan santai. Apa sih yang buat bikin lo bangga Ngol? Gua jujur 44 tahun gigi gua nggak ada lubang sama sekali. Oh iya? Sius. Nggak ada yang copot sama sekali. Berarti gigi harusnya kamu Tapi kan adalah- fisik, secara fisik terlihat. Lebih cakep koko. Kuku bagus banget. Kukunya bagus banget, kasih lihat deh. Ya astaga kuku dia. Ya Allah bagusan kuku lu daripada kuku gue. Astaga, malu deh gue. Gila kuku lu panjang, cakep banget ya kamu Mongol. Coba lihat. Iya benar, teman gua sampai bilang. Kikir sendiri atau mini pedi rutin? Rutin sih. Ya Allah cakep deh kuku dia. Demen deh gue liat cowok. Jadi kukunya teman-teman gue bahkan banyak. Kok laki kukunya cewek banget? Lah cewek gue coba yang lihat. Kok kuku lu kayak kulian, kenapa nggak kayak Mongol? Jadi gue yang gue banggain tuh kadang-kadang apa yang mau banyak yang Tuhan bikin luar biasa. Iya, Jadi gue lebih megang otak. kuku cakep. Secara fisik terlihat ya memang kuku dan Iya. giginya Mongol bagus. Jadi gue nggak pernah Gak nyangka kan lu liat kuku dia memang cantik. Emang kalau lu bandingin sama kuku gue emang lebih kulit. padahal yang senior Pada perempuan ya. Tapi kan kuku gue emang jebak Tapi banget. nggak apa-apa lah, mungkin kan kita sinetron baru, kelamin yang tertukar. Oke, pilih nomor lagi. Pilih nomor lagi. Tadi udah 4 ya? Ya udah nomor 7. Nomor 7. Pengen selalu jadi ayah yang seperti apa untuk anak? Mungkin gini sih pertanyaan lebih kayak gini. Lu pengen dikenal sebagai ayah yang seperti apa di mata anak-anak, namanya siapa? Michelle. Michelle, di mata Michelle. Ah,
ini juga yang gue mau jelasin, kan banyak orang nanya, Kak Mongol kenapa sih setiap kali nge-podcast atau diundang TV nggak pernah bawa kasih lihat anaknya mana? Nah ini alasannya Mongol yang kenapa selalu sendiri, biar kalau sana nyerang, anak gue nggak keikut. Anak pernah di posting juga nggak sih? Nggak pernah. Nggak pernah. Emang gua blok. Emang gua blok. Jadi emang gua tutup bener-bener tutup biar pihak yang sana tuh dari satanik atau dari mana tuh nggak ngantem kena ke anak. Jadi gua aja yang jadi bumper. Itulah alasan kenapa gua nggak pernah memperlihatkan foto anak gua yang mana. Tapi kalau anak gua cantik, putih, ikut emaknya, hidung ikut bapaknya. Tapi licik ikut Mongol. Liciknya tuh ngikutin Mongol. Otaknya cerdik karena nih, kebetulan kayak Mongol. omanya juga mendukung. Jadi dia sekolah dari sekolah lulus kan naik kelas 4. Jadi dirawat sama omanya ya? Gitu. Jadi dia pulang tuh, aduh Pi aku juara 1 lagi loh Pi, dari kelas 1 SD sampai sekarang kelas 4 aku juara 1. Terus kata suster untuk kelas 4, 5 dan 6 uang jajannya berubah Pi. Uang jajan berubah berapa Dek? Kata suster untuk uang jajan udah sekalian uang LKS apa LKS apa gitu ya, lembar kerja siswa gitu, udah 300.000 Pi sehari. 300.000 sehari. Dek gue dulu aja 100 perak juga jadi buat beli sehari. Omanya di belakang ngomong anak dok cuman 1 baku hitam. Dukung lagi ya mama. Oh ya sudahlah oke. Gue kasih nih. 6 bulan otak gue geser. 6 bulan nih 300 tiap hari kebeli nih Avanza. Kebeli Innova nih. Gue ke sekolah. Sus, Pak Mongol gimana Pak? Sus mau nanya dong uang jajan di sekolah sekarang kelas 4 sampai kelas 6 berapa? Oh iya Pak Mongol kan gak ikut rapat dewan sekolah ya. Jadi keputusan kepala sekolah dengan dewan guru dengan para perwakilan orang tua adalah setiap hari 20.000. Anaknya pintar banget. Jadi gue langsung 20. Gue pulang ke rumah. Anak gue datang cek. Papi udah pulang. Enggak Ces, ini mau ditanya dong. Ada apa Pi? Uang jajan sekolah sekarang berapa? Segitu Pi. Maksudnya segitunya berapa? Ya segitu beneran loh, Tuhan marah bohong loh Pi. Segitu. Kan dia diajarin di gereja nggak boleh berdusta. Jadi dia segitu Pi. Enggak, soalnya tadi papi ke sekolah kata suster 20.000. Nah segitu. Terus sisanya diambil oma. Yang mafia bukan anak gue. Mak. Dia keluar dari parkir dari garasi. Sepulang sayang mau bikin teh. Hanya enggak mau tanya, duit jajan di sekolah berapa sekarang? Ih, Mami mana tahu. Mami nggak tahu itu, tanya Pak Ade. Sudah tadi so tanya lepas suster. Kata suster cuma 20.000. Kong Ade bilang DP sisa Pak Mami. Nah, ini yang buat teman-teman di rumah ingat baik-baik. Jika ibumu sebelumnya C sama dengan Do, berubah jadi G sama dengan Do, mending keluar dari dalam rumah. Meninggal lu jadi maling kundang 2. Karena dia akan bersuara, hitung-hitungan. Mau bakuhi. Enggak, Mi pegang jo ATM. Langsung cup. Jangan sampai anak kecil kita yang kasih mandi. Cup jo, pegang jo, Mi. Uang jajan sebenarnya. Jadi gue pengen jadi ayah yang membuat anakku bangga. Satu pilihan lagi. Pilihan satu terakhir. Tadi udah angka 7, udah paling angka 4. Tinggi 7 ya? Tadi 7, 4, paling tinggi 7. Berarti 2709. Dia ngitung apaan sih? Tanggal lahir kan? Oh anak gue aja berarti. 14, enggak ada. Enggak ada. 1 berarti. 1. Karena 147. Kalau nilai orang saat pertama kali ketemu gimana? Dari giginya. Dari gigi? Iya. Kalau giginya bersih berarti orangnya baik. Oh gitu. Iya, jadi gue orangnya begitu. Kalau melihat orang tuh selalu yang paling pertama gue nggak pernah lihat ininya. Gue selalu lihat giginya. Iya aneh banget sih gigi. Iya, ya, karena lucu banget sih. Buat kita yang belajar tentang dental tuh salah satu ciri-ciri orang yang dia baik tuh selalu rajin membersih giginya. Karena sesuatu yang sepele, tetapi kalau dia sakit membuat sehari itu. Kalau lu sakit kaki, dipakein balsem juga
pakein koyo aman terkendali. Tapi kalau gigi lu mau tempel di mana? Mana koyo? Yang sakit gigi ditempel di pipi. Enak banget. Nggak ada, berarti kalau lu nempelin koyo di pipi kelamaan gak ada yang nyipok tuh. Terus lu gimana ngeliat orang yang giginya Ajak sekarang ngobrol. udah berfinir? Oh kalau berfinir, kalau gua sih good fine aja. Cuman memang gua selalu lebih suka adalah gini. Pengajaran yang gua pelajari dari dunia satanik adalah gigi yang bersih adalah gigi yang asli, bukan yang dibuat. Kayak lu aja, kayak kita aja, nggak ada difinir, nggak ada. Nggak ada ditambal, nggak ada apa-apa. Karena kalau difinir kan berarti lu nggak percaya diri dengan diri. Gigi lu aja masalah sepele aja lu tutupin, kan harusnya yang di-behavein kan kelakuan bukan gigi. Tapi kalau gue sih setuju aja sih, kalau giginya emang rusak banget. Kali kan mungkin untuk penambah kepercayaan diri lah. Bisa jadi. Tapi kan mayoritas kalau nggak salah untuk filler kan nggak rusak gigi. Jadi kalau gua menilai seseorang baru situ. Baru yang kedua dari lucu loh. Ngobrol. Butuh waktu lah ya untuk kenal kalau seseorang. ngobrol udah terlalu ini Archimedes mumet gue. Nggak nyampe otak gue, nggak nyampe. Archimedes, gue juga nggak nyampe. Nggak nyampe. Orang gua pelajaran fisika nggak pernah ikut. Tapi nih, gue kayaknya punya kesamaan sama kakak Mongol tuh gini. Yang penting so tahu dulu. Kadang-kadang gitu kan. Orang akan kelihatan pinter kalau kita pinter ngomong, karena ada dua tipe, orang pinter beneran sama orang pinter ngomong. Kalau orang pinter ngomong bisa bikin orang percaya kalau kita tuh emang pinter. Gitu. Nah, itulah yang digunakan oleh para stand up comedian. Iya, itu dia orang-orang pinter ngomong. Jadi kalau buat gue tuh hidup santai. Gue santai. Banyak orang yang gue contohin gitu kan, kayak siapa Opa almarhum Bob Sadino. Beliau bilang, mau ngapain kita beli dompet 50 juta. Dompet 50 juta dengan dompet 50.000 fungsinya tetap sama. Ya dong. Lu mau beli dompet kayak temen gue yang ketemu di Citos. Dia keluarin dompet katanya baru dari Hong Kong, ini beli di Hong Kong. Di dunia cuma ada 150 biji. Gua sampai googling loh, bener nggak ini Hermes ini? Bener 150 rupiah di rumah. Terus gua tanya berapa harganya? $20.000. Astagfirullahaladzim. Di dalamnya isinya ada kartu BPJS. Dompetnya doang ya, Mak. Isinya kagak. Gua nggak anti BPJS. Tapi lu suka nggak barang-barang mewah? Nggak cocok sama muka. Enggak. Gua Tuhan marah bohongnya, Isti. Gua pernah beli tas di, udah sebut aja brandnya. Iya, nggak di apa-apa. Gucci. Di Plaza Indonesia. Gue suka banget tuh tas warna hitam, terus pokoknya keren banget lah. Gue beli 40 jutaan. Pulang ke Manado tuh. Ketemu teman-teman di Mantos. Lu tau gak apa yang mereka tanya? Apa? Di Ambasador lantai berapa tuh? Gue beli di Gucci-nya. Gue beli di PS padahal. Di PI. Orang bilangin lu Ambasador. Lantai berapa? Ya Allah. Sekarang kita mau bilang, nah ini asli. Susah. Image kita dari sisi muka nggak mengakuisisi kalau kita pakai brand mahal. Iya ya. Padahal gue sering pakai brand murah. Disangkanya desainer mahal loh. Ini kan kayak gue bilang kan, gue pakai jam tangan Rolex Daytona tuh. Itu kan 2M lebih sekarang harganya. Emang bener sih 2,6 miliar. Tapi kan gue belinya di Bali. 1.200.000. Gua nggak pernah dibayar oleh Kentucky. Gua nggak pernah oleh KFC. Gua kalau beli FC gua beli. Tapi dari sisi makanan yang gua suka, karena memang enak. Masuk banget guys. Gua jujur. Iya. Gua orangnya nggak pernah sorry itu saya kalau gua nyebut brand otomatis lu bayar gua. Tapi sebuah kebenaran kan harus disampaikan. Betul. Gua juga bukan gitu. dibayar. Kalau sebuah karya dibayar, tapi kalau sebuah kebenaran disampaikan. Jadi kalau gua boleh jujur, kalau di rumah bete, ya itu. Pesannya KFC. Corona boleh ada, PPKM boleh ada, tapi KFC masih melayani bisa apa? Antar ke rumah pesan itu loh. antar, Apa namanya? ya, Delivery order. online. Nah, bagus kan bahasa Inggris. Delivery order kayak kelamaan di Citayam. Jadi buat teman-teman ini sebatas podcast untuk menghibur. Iya benar. Ya, jadi jangan lagi diserang ya di Somasi. Udah ada 2, masa masih strike. Tambah 1. Tapi yang pasti kita hanya ingin buat tertawa gitu, bahwa kita bisa belajar banyak bahwa sebenarnya MC-nya siapa ya? Makanya gua tungguin aja kenapa dia yang mau closing. Kakak Mongol, terima kasih Kakak Mongol. Iya, kakak ya. Kayaknya tuan gue ya. Iyalah.
Kakak Mongo 44 kan? Ya, lu Iya, jauh, 47. aku 38. Oh 3, ya ampun, ternyata gue tua ya. Iya. Nggak pantesan udah dia harus doping Twitter. Terima kasih buat semuanya. Tapi jangan lupa, paling penting tuh sub dan lonceng. Iya benar. Subscribe dan lonceng. Kan Kenapa? ada juga kan di Kuy Kakak Mongo kan yang Iya. horor ya? Apa Gua, namanya? Stand Up for Ghost. Stand Up for Ghost. Ah itu paling keren tuh Stand Up for Ghost di Nah, Kui. jangan Kenapa lupa keren? tuh. Karena itu nggak disetting. Iya kan? Yang gua nggak mau dilempar-lempar biar orang takut. Gua bilang no setting kalau untuk horor kemarin. Nah, nonton tuh. Cuman kenapa Mongol waktu itu menyerah? Karena kaget. Emang ada Lagi sementara stand up, depan kan danau, ada pohon gitu. Dia ada Hulk di situ muncul. Gue kan langsung, ih Hulk. Gue langsung bilang, enggak, stop. Kalau nih si barang ini dateng, itu udah bahaya banget. iya toh. Maksudnya kalau kita pingin gua nge-fight sama dia, jangan posisi gua lagi stand up. Muncul di situ, langsung lah gua panggil kuncennya, sini lu. Kenapa dia ada di sini? Oh ini bang, gua langsung bilang kemungkinan besar yang punya ini dulu melihara. Karena buto ijo itu selalu sifatnya adalah dipelihara. Nah itu biarin orang-orang pada penasaran. Nah jadi nonton Makanya di Stand Up for Ghost Kui. Stand Up for Ghost Ghost Kuy juga. Edisi Mongol. Ini Cowok soalnya- paling ganteng di saat Majapahit punah. Sudahlah, thank you semuanya. Thank you ya semuanya. Thank Bye bye. Ketemu lagi di Pots Kuy berikutnya. Kuy. Kuy Family.